Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la yuhibbul fasad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina taba'u sabilar rasyad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Berdasarkan hasil penelitian Universitas Columbia Amerika Serikat, Indonesia berada di wilayah The Black Area Disaster, yaitu zona akumulasi berbagai kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya topi es di Antartika terus terjadi, bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikianlah pernyataan Intergovernmental Panel on Climate Change dalam penelitian fenomena krisis iklim dan lingkungan tahun 2020. Kini Ibu Pertiwi menangis, putra-putri negeri bersedih hati. Duka, lara, dan nestapa datang silih berganti. Keadaan tersebut diperparah dengan munculnya sederet musibah alam yang bertubi-tubi. Banjir menimpa negeri, kebakaran hutan sering terjadi, bahkan cuaca ekstrim mengguncangkan bumi pertiwi. Yang lebih mengerikan lagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pada tahun 2022 terdapat 3.544 bencana melanda negeri yang mengakibatkan 6,1 juta warga harus mengungsi, ratusan miliar merugi, kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi, bahkan 858 mati menghadap ilahi. Na'udzubillahi min zalik. Inilah hadirin potret buram bencana yang harus dihadapi peradaban manusia dewasa ini. Lalu bagaimanakah solusi pencegahan bencana untuk melestarikan lingkungan hidup? Sebagai jawabannya, membangun kesadaran pencegahan bencana untuk melestarikan lingkungan hidup. Perspektif Al-Quran adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam al-khabar, yakni informasi ilahi kepada manusia yang mencangkup 3 hal tentang kerusakan bumi. Pertama, dhaharal fasad, telah tampak kerusakan. Imam Baidawi dalam tafsir Al-Baidawi menjelaskan, al-jadbu wal kasratul haraqi wal gharaqi wa muhaikul barakati wa kasratul mudari fil barri wal bahr. Bentuk kerusakan tersebut adalah bisa berupa datangnya bahaya kelaparan, timbulnya kebakaran, lenyapnya berkah dan menjamurnya berbagai kemudaratan. Kedua, tempat kerusakan tersebut adalah fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Ketiga, kerusakan tersebut terjadi karena bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia, sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, bisababim ma'asin nasi wa dzunubihim li'anna salahal ardi was-sama'i bit-tha'ah. Kerusakan tersebut terjadi karena bergelimangnya maksiat dan dosa manusia, karena sejatinya alam bergantung kepada ketaatan manusia. Dengan demikian, rusaknya alam, hancurnya bumi, mencairnya topi es di Antartika disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak berbudi dan tidak memelihara alam raya ciptaan ilahi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi Al-Quran dalam pencegahan bencana untuk melestarikan lingkungan hidup? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Fil dan janganlah kamu merusak di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ayat tersebut merupakan landasan etis teologis untuk melakukan pencegahan bencana. Ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, dengan tidak merusak alam, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas dalam Tanwirul Miqbas jilid 1 halaman
168. Wala tufsidu fil ardi ay bil ma'asi wad da'wati ila ghairillah. Dan janganlah kamu merusak di muka bumi ini dengan cara maksiat dan mengajak kepada selain Allah. Kedua, senantiasa memohon kehadirat Allah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Wada'uhu khawfan wa tama'a ay khawfan min azabihi wa tama'an fi rahmati. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh ketakutan akan siksanya dan penuh pengharapan pada rahmatnya. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 451. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, oleh sebab itu syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kepada seluruh warga Indonesia hendaknya timbul kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Kedua, kepada para pengelola industri diharapkan lebih berhati-hati, teliti, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Ketiga, kepada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tindak tegas, bahkan tumpas para perusak alam sampai ke akar-akarnya. Jika langkah tersebut telah kita aplikasikan, kami yakin Indonesia akan semakin makmur, negara pun akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wassalam.